Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Ma'asyiral muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat rahimakumullah, para jemaah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang semoga senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini mengisi tetap pengajian malam Jumat beliau Dr. Ibnu Soleh MAMPI. Beliau sedang berhalangan keluar kota sehingga kami diminta untuk mengisi kosongan tersebut. Mudah-mudahan apa yang akan kita sampaikan malam hari ini bermanfaat bagi kita semuanya di dunia wal akhirah. Amin. Pertama-tama tentunya tidak ada yang paling diutamakan di dalam kehidupan kita melainkan rasa syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Karena kita menyadari bahwasanya kita adalah makhluk yang sangat lemah, makhluk yang tidak berdaya, yang tidak memiliki kekuatan kalau tidak diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Di saat yang sama kita juga mengakui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita, yang mengurusi kita, dan semua makhluk yang ada di dunia ini itu sangat besar kekuatannya, sangat dahsyat, bisa berkehendak apapun itu, baik memberikan kita kesempatan untuk bertaubat atau langsung memberikan adab kepada seseorang. Salam dan salam mudah-mudahan selalu tercurah limpahkan teruntuk Nabi Muhammad SAW, Nabi yang kita teladani, yang kita ikuti semua hal yang lekat pada beliau tanpa terkecuali, baik dari segi ibadahnya, akhlaknya, kemudian hubungan sosialnya, dan lain-lain. Itulah idola kita yang sesungguhnya, yang sudah seharusnya kita tiru dan kita ikuti. Masyaallah muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kita hari ini tepat pada 27 Rajab, kalau sekarang sudah berganti menjadi 28 Rajab, di mana menjadi hari besar Islam untuk rakyat Indonesia, peringatan yang luar biasa, peringatan peristiwa yang sangat besar
baik secara spiritual maupun secara ilmu pengetahuan. Di mana perjalanan Isra Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diperjalankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang jaraknya 1460 km menurut Google. Yang mana pada saat itu kalau ditempuh dengan jalan kaki itu memakan waktu 719 jam atau sekitar 29 hari. Kalau pada saat itu ini peristiwa yang sangat tidak masuk akal, yang luar biasa. Makanya terjadi resisten, penolakan pada kaum musyrikin pada saat itu. Mereka menyangka hal tersebut tidak mungkin. Akan tetapi seorang As-Siddiq Abu Bakar As-Siddiq itu beliau percaya akan peristiwa tersebut, karena logikanya kalau Nabi yang biasanya jujur ya pasti akan seterusnya jujur, meskipun barangkali di dalam pikiran Abu Bakar itu tidak masuk. Tapi karena keimanan yang kuat, dia menerima membenarkan peristiwa itu. Bahkan ketika Abu Bakar melihat suatu tembok berwarna putih, tapi Nabi Muhammad mengatakan tembok itu warnanya hitam, Abu Bakar akan lebih percaya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau sekarang barangkali ya bisa naik pesawat gitu ya, cuma beberapa jam saja di sana, dan sangat mungkin terjadi dalam semalam. Tapi masalahnya ini terjadi pada saat itu yang kendaraan masih unta, kendaraannya hewan, bukan kendaraan mesin seperti sekarang. Maka ini peristiwa yang sangat luar biasa. Isra, perjalanan malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kemudian dilanjutkan setelah itu ke langit ketujuh, Sidratul Muntaha. Nah, apalagi itu lebih yang kalau zaman dahulu itu Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu sudah sangat-sangat tidak mungkin ditempuh dengan kendaraan saat itu. Apalagi dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha, itu lebih tidak masuk akal lagi. Jangankan saat ini aja belum ada yang teknologinya yang bisa sampai ke sana, dan kita juga tidak tahu jaraknya berapa kilometer ke sana. Kita tidak tahu. Yang semesta yang luasnya mengembang ini bertambah setiap harinya, setiap tahun semakin meluas. Itu tidak tahu. Kalau Masjidil Haram dan Aqsa bisa dihitung, tinggal searching di internet ya. Tapi kalau perjalanan vertikal ke atas langit itu susah mengukurnya. Kalau sekarang paling kecepatan cahaya pesawat itu juga kayaknya masih belum ditemukan kecepatan cahaya. Itulah yang kecepatan yang barangkali Rasulullah SAW itu lakukan pada saat ini. Tapi teknologi sekarang masih belum sampai ke sana, Masyarakat muslimin rahimahumullah. Maka tadi perjalanan naik itu adalah mi'raj, maraja, ya'ruju. Mi'raj itu adalah naik, peristiwa naiknya, kejadian naiknya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu terjadi pada malam hari. Suatu peristiwa yang dahsyat, luar biasa, yang menempuh kilometer yang sangat panjang,
tetapi hanya dilakukan dalam semalam saja. Maka kalau kita sedikit meneliti apa peristiwa malam hari ini, lailan, subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan, pada malam hari. Kalau kita perhatikan, kalau kita tadabburi kenapa Allah memperjalankan hambanya Nabi Muhammad SAW pada malam hari bukan siang hari, maka kita bisa merujuk pada makna. Lailan itu kan bahasa Arab, jadi kita harus merujuk ke dalam bahasa Arab. Ada 3 makna setidaknya. Ada 3 makna. Yang pertama adalah makna yang kita tahu, yaitu waktu malam, lawan dari siang. Malam adalah kondisi di mana matahari terbenam, matahari tidak menyinari ke malam hari. Kemudian yang kedua adalah makna majaz atau kiasan. Malam itu identik dengan apa? Gelap, tidak ada cahaya matahari. Kemudian malam itu biasanya sunyi, suara-suara itu lebih sedikit malam hari. Kemudian juga hening, dan juga kemudian syahdu. Itu mana kiasannya. Sehingga kalau orang mengatakan malam, lailan atau lailan, itu adalah barangkali yang maksud adalah itu sunyi, kegelapan, dan seterusnya. Kemudian makna yang ketiga adalah makna spiritual. Malam itu biasanya identik dengan apa? Ibadah pada malam hari. Khusyuk, kemudian pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan taqarrub atau mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah 3 makna malam secara bahasa Arab. Seperti apa namanya? Syair pengantin baru. Ya lailatul ya subhih, wahai malam panjanglah, wahai waktu pagi berhentilah. Jadi kata malam pada syair ini itu berarti kesahduan, kenikmatan, kehangatan, dan seterusnya. Dan kalau kita pahami dalam makna spiritual, maka memang biasanya waktu malam itu waktu yang dilakukan pertama istirahat, baik itu raga yaitu dengan tidur malamnya, wa ja'alna an-nahara ma'asya wa ja'alna al-laila libasa. Allah jadikan malam sebagai pakaian yang memberikan rasa aman, yang bisa mengisi lagi tenaga yang sudah dihabiskan pada siang hari. Kemudian pada malam itu disunahkan untuk beribadah. Afdhalus sholati ba'dal maktubah, qiyamul lail. Sebaik-baik salat setelah salat wajib, salat fardu adalah salat malam. Ini biasanya para sahabat dulu ketika siang itu bekerja, mencari penghidupan, mencari maisha, maka pada malam hari mereka akan menjadi seorang yang ahli ibadah, bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang diungkapkan oleh Imam Asy-Syafi'i dalam syairnya, man talawal aulad sahirul layali. Barang siapa yang mendambakan martabat utama, maka banyaklah berjaga di waktu malam. Jadi tidak hanya sekedar tidak tidur begadang, tetapi adanya diisi dengan ketaatan kepada Allah, dengan kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala.
dari 3 arti malam secara bahasa Arab, maka makna spiritual yang lebih tepat untuk kita kemudian pahami dalam peristiwa Isra Mi'raj tersebut. Kenapa? Karena di peristiwa Isra Mi'raj tersebut Rasulullah SAW mengalami yang namanya emosional, spiritual. Secara emosi beliau tentu sedang mengalami kesedihan karena ditinggal oleh keluarganya yang beliau cintai, istri beliau cintai, sangat sedih. Di sisi lain ada sisi spiritual karena akan bertemu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka peristiwa ini adalah suatu hiburan bagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hiburannya orang beriman itu ya hiburan yang sifatnya spiritual atau ibadah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tidak heran kadang-kadang setelah melakukan ibadah kita merasakan yang namanya kebahagiaan setelah membantu orang lain, setelah kita memberi orang lain, setelah kita bisa beribadah, sholat, puasa, maka ada kepuasan dalam diri kita. Maka berlandaskan kesedihan dan kepasrahan inilah kemudian Rasulullah SAW mengalami peningkatan dari segi spiritual beliau, keimanan beliau kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana istri beliau Khadijah yang orang yang paling dekat, orang yang paling support, karena istri sendiri paling support dengan dakwah beliau. Ketika beliau goncang karena menerima wahyu, bertemu dengan makhluk yang besar yaitu Jibril, itu Khadijah yang menenangkan beliau. Kemudian yang membantu dari segi materi untuk berdakwah itu juga Khadijah radhiyallahu anha. Maka tidak heran kalau beliau ditanya siapakah orang yang beliau cintai, beliau menjawab Khadijah dari kalangan wanita. Jadi kehilangannya luar biasa. Jadi kecintaan beliau tidak hanya cinta sekedar cinta yang sifatnya fisik, tapi lebih kepada inner beauty atau kecantikan pribadi dari Khadijah yang mendukung dakwah beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian di sana di Masjidil Aqsa Palestina yang sedang dijajah, itu Nabi SAW melakukan sholat bersama para nabi. Di sana beliau mengimami para nabi. Jadi Allah ingin menghibur, ingin mempertemukan bahwasanya wahai Muhammad, dalam perjuangan dakwah ini engkau tidak sendirian. Para pendahulumu, para nabi dan rasul itu mengalami hal yang sama. Bahkan di antara mereka ada yang dibunuh. Ya. Jadi Nabi Muhammad SAW dikumpulkan dengan para rasul. Allah ingin menghibur beliau bahwasanya beliau tidak sendiri dalam mengalami cobaan-cobaan dalam berdakwah. Kemudian melanjutkan perjalanan ke Sidratul Muntaha, langit yang ketujuh, untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, menerima wahyu. Masyaallah muslimin rahimakumullah, malam hari itu juga tadi sudah disebutkan bahwasanya terjadinya ibadah sunnah, di mana dalam surah Al-Isra ayat 9, A'udzubillahi minasyaitonir rajim,
wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa ay yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Dan sebagian malam hari salat tahajudlah kalian, salat tahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengangkat kalian ke tempat yang terpuji. Jadi salat malam di saat orang lain tertidur, di saat orang lain istirahat, digunakan sebagian kecil dari malam yang ada 12 jam itu untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, mengorbankan kenyamanannya di dalam istirahat untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di malam hari juga orang-orang yang bertakwa mereka memaksimalkan dengan beristighfar. Kanu qalilan minal laili ma yaj'un wa bil asari hum yastaghfirun. Mereka sedikit sekali tidur di waktu malam karena beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan pada waktu sahur mendekati waktu subuh mereka memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, beristighfar. Maka 3 kata malam pada surat Al-Isra ayat pertama ayat 79 dan surat Al-Dariyat yang ayat 17 itu menggambarkan bahwasanya malam itu sebagai suatu rahasia seorang hamba untuk mencapai kedudukan dan martabat yang utama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala yanzilu Rabbuna tabaraka wa taala fi thulutsai lail. Allah Subhanahu wa taala turun dengan rahmatnya itu pada sepertiga malam terakhir. Jadi memang kalau kita ingin meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita bisa maksimalkan pada waktu malam. Karena kalau siang pasti diliputi dengan urusan-urusan duniawi. Kalau malam sudah capek, itu saat kita untuk mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, tadi saya pagi dan siang sampai sore berjualan belum laku. Tadi di pekerjaan mendapatkan kesulitan dan seterusnya, dicurhatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka malam itu selain menjadi istirahat badan, juga menjadi istirahat jiwa seseorang hamba. Dan juga wahyu yang pertama kali turun kepada Nabi Muhammad SAW, surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5 itu juga turun pada malam hari. Kemudian surat Al-Mudaththir yang kemudian di situ resmi untuk mendakwahkan dakwah Islam itu turun juga pada malam hari. Kemudian tadi peristiwa Isra Mi'raj juga malam hari. Kemudian Lailatul Qadar, malam Lailatul Qadar yang menjadi malam yang paling mulia itu juga terjadi pada malam, bukan siang, bukan Naharul Qadar, bukan siang Qadar, Naharul Qadar. Ini menunjukkan bahwasanya memang malam adalah waktu yang tepat untuk seorang hamba meningkatkan spiritual questionnya kepada Allah Subhanahu wa taala, atau kecerdasan spiritual, kecerdasan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di malam hari yang memang terjadi gelap, itu bukan sesuatu yang menakutkan. Seharusnya menjadi sesuatu yang mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita bisa
fokus tanpa ada bisingan-bisingan yang lain. Karena semua manusia tertidur sehingga kita bisa fokus untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesuatu yang sulit kalau siang hari. Kalau siang hari itu yang banyak orang beraktivitas sehingga sulit untuk kemudian menghadirkan kekhusyuan, apalagi masih dalam saat-saat bekerja mencari penghidupan. Itu artinya pada siang hari memang yang lebih dominan adalah apa? Akal kita dan juga maskulinitas atau kejantanan atau maksudnya jiwa laki-lakinya yang dominan. Karena siang hari apa? Untuk melaksanakan tugas kita sebagai khalifah di muka bumi. Itu terjadi pada siang hari bekerja untuk memakmurkan untuk bertanam, memanen, membajak sawah, berdagang agar bisa menyambung kehidupan. Itu terjadi pada siang hari sehingga otak kita lebih terkuras pada siang hari. Gimana caranya menyelesaikan tugas dari atasan, bagaimana harus mencapai target penjualan, bagaimana harus bisa menyiapkan tanaman untuk dibajak, menyiapkan tanah dan seterusnya. Dan jiwa laki-lakinya muncul pada siang hari karena dia harus mencari penghidupan untuk menafkahi keluarganya. Akan pada malam hari itu berbeda. Pada malam hari yang lebih dominan adalah emosional spiritual. Jadi setelah lelah dengan dunia, kita akan mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, tadi demikian. Dan tentunya akan memunculkan, menguatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga pada malam hari itu suasana hati kita lebih terkondisikan, lebih dominan daripada otak. Makanya kadang kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sambil memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa. Kadang-kadang juga sampai menangis. Disitulah kemudian peran hati atau tugas kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala dominan pada malam hari. Maka dua hal inilah yang kemudian harusnya seimbang, yang seharusnya seimbang. Itulah yang juga sudah dicontohkan oleh Rasulullah SAW kepada sahabat. Masyaallah muslimin rahimakumullah, surah Al-Isra yang menggambarkan peristiwa Isra Mi'raj dalam satu ayat itu terletak pada di antara surat An-Nahl dan surat Al-Kahfi. Kalau surat An-Nahl itu isinya tentang kisah lebah yang mengeluarkan minuman dari perutnya, minuman yang kuning, madu, yang mana lebah memakan dari sari bunga. Sehingga di situ ada lebih dominan sesuatu yang sifatnya ilmiah, yang sifatnya intelektual untuk kita berpikir bagaimana lebah itu bisa menghasilkan madu, dan ternyata madu sangat baik bagi manusia. Kemudian surat Al-Kahfi itu sebagai representasi kecerdasan spiritual. Kenapa? Karena dalamnya ada kisah-kisah yang kaitannya dengan keyakinan dan keimanan spiritual. Kisahnya Nabi Khidir dan Nabi Musa. Nabi Musa suruh yakin saja sama Nabi Khidir. Yaitu ketika Nabi Khidir melakukan sesuatu, Nabi Musa tidak boleh bertanya, tidak boleh menyangkal, tidak boleh mempertanyakan, pokoknya diam saja.
itu kan keyakinan. Sesuatu yang secara dohir terlihat tidak baik, padahal di balik itu ada sesuatu yang baik yang tidak diketahui. Itu kan keyakinan yang lebih dominan. Kemudian kisah Ashabul Kahfi juga sama, menyelamatkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga mengasingkan diri ke dalam gua sekelompok muda. Kemudian kisah Nabi Dzulqarnain juga sama. Kata Nabi Dzulqarnain apa? Qala hadza rahmatun min rabbi. Nabi Dzulqarnain berkata, hadza rahmatun min rabbi. Tembok ini adalah bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Ketika ditawarkan oleh suatu kaum untuk mengusung tembok, kami akan kasih imbalan, kata Nabi Dzulqarnain. Imbalan di sisi Allah lebih baik. Ya, itu kan keyakinan, keimanan. Kemudian surat yang di tengah-tengah yaitu surat Al-Isra itu sebagai simbol kecerdasan emosional. Kenapa? Karena dalamnya ada peristiwa tadi Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Itu yang sudah paling tinggi. Karena apa? Karena bertemu dengan para nabi, menghadap Allah Subhanahu wa taala, kemudian menerima wahyu, menerima syariat, sholat fardu 5 waktu sehari semalam. Jadi itu rahasia kenapa kemudian 3 surat ini berturut-turut. Kalau 3 kecerdasan ini ada pada seorang hamba, maka sudah mendekati sempurna. Yang tadi ada kecerdasan intelektual, ada kecerdasan emosional, dia bisa mengelola emosinya dengan baik. La taqdhab, dalam hadis tidak boleh marah, jangan marah. Kemudian dari segi spiritualnya keimanan juga tinggi. Jadi inilah 3 hal yang diupayakan oleh seorang hamba untuk memperbaiki dirinya. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Kemudian di malam hari juga biasanya seorang yang berbuat dosa biasanya lebih sadar ketika malam hari, di mana dia bertaubat atas segala hal yang dia lakukan, atas kesalahannya dia, jauh dari petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Maka momentum yang tepat adalah malam hari. Karena Allah mengatakan, barang siapa yang meminta akan aku berikan, barang siapa meminta ampunan akan aku berikan ampunan. Dan itulah pentingnya waktu malam untuk meningkatkan keimanan seorang hamba. Kalau kita perhatikan juga sholat 5 waktu itu maghrib, isya dan subuh itu kita laksanakan ketika matahari belum muncul, belum terbit atau baru terbenam 3. Sedangkan zuhur dan asar pada siang hari. Jadi zuhur dan asar, apalagi zuhur dan asar jaraknya itu jauh, jaraknya cukup jauh. Karena di situ untuk mencari penghidupan. Dan sebagai selingan, jangan sampai fokus ke pekerjaan saja, sehingga harus di-recharging, harus diisi ulang dengan sholat zuhur dan sholat asar. Dan juga sholat sunnah, sholat tahajud, sholat witir, sholat tarawih itu dilaksanakan pada malam hari. Allah memberikan isyarat bahwasanya ibadah yang dilakukan di malam hari itu memiliki keutamaan yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya perjalanan Nabi sallallahu itu juga Isra Mi'raj pada malam hari, sehingga secara kondisi itu lebih mendukung untuk mencapai spiritual yang tertinggi. Masyaallah muslimin wal muslimat rahimakumullah. Itulah
tadabbur kita pada peristiwa tadabbur dan tafakkur terhadap ayat mengenai Isra Mi'raj dan tafakkur kita terhadap kejadian yang luar biasa ini, mudah-mudahan kita bisa mengambil ibrah bahwasanya malam hari itu adalah rahasia kita untuk mencapai derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Barangkali demikian yang kami sampaikan pada malam ini. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nasrun minallahi wa atubu ilaik wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.